Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Iza. Nah, untuk anak-anak Ibu yang kelas 9 SMP, kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas kan bagaimana kita bisa membuat persaingan dari keunggulan ekonomi masing-masing daerah. Nah, kali ini kita akan menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, nah, terutama di negara kita Indonesia, di mana keunggulan ekonominya itu terdapat di migas, minyak dan gas, lalu di barang tambang dan mineral. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun peta konsepnya, kali ini kita akan melihat apa sih pengaruhnya keunggulan ekonomi di berbagai bidang itu pada migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi. Oke, nah kita sekarang sudah masuk di subbab yang D ya. Oke anak-anak semuanya, untuk subbab A, B, dan C itu sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk anak-anak semuanya yang belum melihat materi A, B, atau C, silahkan disaksikan di YouTube ini. Jangan lupa di subscribe juga ya, like dan komen. Oke, langsung saja kita masuk D, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti pada gambar kita akan melihat apa sih sebenarnya keunggulan ekonomi yang minggu lalu kita sudah bahas ya, barang tambang, lalu ada di bidang kerajinan tangan juga. Nah, bagaimana pengembangannya itu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia itu mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, lalu kita masuk yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu bisa dikelola oleh sendiri dan juga ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia ini menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara adalah yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia, di mana karyawan Freeport ini terdiri dari 69,75% karyawan nasional, 28,5% karyawan Papua, serta 2,2% karyawan asing. Lalu dia juga menanam investasi lebih dari 8,5 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi yang signifikan itu pada masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, Freeport telah membeli lebih dari 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik ya nasional sejak 1992. Dan penambangan yang dilakukan oleh Freeport ini tentunya sudah dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang kita sebut dengan AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Dan Freeport terus mengevaluasi potensi dan dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, dan mutu. Yang kedua, ada perusahaan tambang minyak negara atau PTMN ya. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Nah, kilang minyak ini merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak ini ya. Perusahaan tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita. Dan Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak. Ya. Kenapa? Karena selain kebutuhan BBM yang tinggi, produksi minyak dan kapasitas kilang yang dimiliki itu tidak cukup, sehingga kita mengimpor minyak yang dari luar ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kilang minyak di Indonesia. Ada kilang Pangkalan Brandan, kilang Dumai, Sepakning di Riau ya, Sungai Pakning di Riau, lalu kilang Cilacap, kilang Balikpapan, Kasim, Balongan, dan Cepu.
Yang ketiga ada batik Indonesia. Ya, siapa yang tidak kenal dengan batik Indonesia? Batik ini adalah salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dulu. Nah, beberapa wilayah menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khasnya masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia itu berasal dari Solo, Yogyakarta, dan kain Pekalongan. Corak batik dari masing-masing daerah ini tidak sama, tergantung dari kebudayaan dan dari masing-masing daerah tersebut ya. Nah, batik merupakan salah satu dari keunggulan ekonomi yang kita miliki dan dapat menembus pasar internasional dengan ciri khasnya tertentu. Jadi orang-orang di luar negeri ini udah pada suka nih pakai batik ya. Dan UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009, sehingga setiap tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, mengapa batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi? Batik ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Selain itu, batik juga mempunyai corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya. Jadi, batik ini pantaslah menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya, dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik, baik pusat produksi ataupun pusat penjualan. Nah, melalui pusat batik Nusantara semacam ini memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. Dan tentunya usaha tersebut juga sebagai cara agar batik ini sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia lebih banyak diperhatikan lagi. Oke, kita masuk materi yang kedua, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, jadi pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ini berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, pengaruhnya ini bisa bersifat positif dan negatif. Kita lihat yang pertama, migrasi penduduk. Ya, perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Ya, pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Jadi, apa sih mobilitas penduduk itu? Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kenapa mereka melakukan mobilitas? Karena mereka mau memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Dan alasannya itu sangat beragam. Tapi pada umumnya karena masalah alasan ekonomi. Jadi, masyarakat itu akan bermobilitas ke daerah-daerah yang punya pusat keunggulan ekonominya, sehingga dengan harapan dia bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya, sebelum 1967, wilayah Timika itu adalah hutan belantara. Nah, pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk nih ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika itu meningkat. Lalu di tahun 1970, pemerintah dan Freeport bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika. Yang kedua, transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial budaya ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Dengan keunggulan kecepatan mencari daerah tujuan, maka interaksi antar negara itu semakin mudah dan cepat. Sehingga kegiatan ekonomi itu semakin berkembang di berbagai negara dan interaksi sosial antar negara menjadi semakin sering dilakukan. Contohnya, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport. Di Papua sendiri, setelah ada PT Freeport, tahun 1971, Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan. Kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa tahun 1972. Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut sebagai nama Tembagapura. Oke, kita masuk yang C, lembaga sosial ekonomi.
Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan iptek yang begitu cepat. Nah, dengan kemajuan iptek ini seperti televisi, komputer, internet, media cetak, dan elektronik mengakibatkan masyarakat Indonesia itu dapat dengan mudah mengakses informasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ini, yang beragam ini, terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana salah satunya pasti saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat dalam masyarakat, yang terdiri dari macam-macam lembaga sosial, stratifikasi sosial, nilai dan norma sosial, dan kelompok-kelompok sosial. Nah, kita sudah bahas itu juga tuh di kelas 7 ya, kalau nggak salah Miss, di dalam kehidupan masyarakat kita itu ada berbagai macam lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial ya. Nah, mengatur dia tata hubungan antara individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Sehingga keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan munculnya lembaga sosial ekonomi. Contohnya, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area tambang, ya perusahaan itu di Kabupaten Mimika itu luar biasa. Salah satunya sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amume dan Kamoro dari berbagai daerah di pedalaman itu dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro ya, atau LPMAK, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Jadi dibangunlah di sana asrama untuk anak-anak ya. Oke, yang keempat, pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Nah, anak-anak perlu ingat nih, pendidikan itu adalah bagian paling penting dalam pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi ya, baik dalam maupun luar negeri, yang memiliki potensi dan kualifikasi yang nantinya dapat bekerja di departemen-departemen terkait dalam jangka waktu tertentu. Tahun 2003 dibangunlah Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangnya. Program magang 3 tahun dengan 4 bulan, masa belajar off job dan 8 bulan on job, IPN ini mengikuti standar nasional dan peraturan dari SDM serta standar internasional lainnya. Nah, di sana dibangunlah Institut Pertambangan Nemangkawi ini bagi para pemuda yang ada di Papua sana yang bisa mau sekolah mengembangkan keahlian, mengembangkan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilannya, seperti itu ya. Lalu yang kelima, pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka dampaknya itu akan bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Nah, kenaikan jumlah produksi ini pasti berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan luaslah lapangan pekerjaannya. Ya, sebagai contoh, kebijakan Freeport untuk memberikan kesempatan bekerja sama kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Tahun 2012 Freeport memperkerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor, di mana jumlah karyawan langsung ini terdiri dari 64,04% non-Papua, 34,63% Papua, dan 1,33% asing ya. Jumlah karyawan Freeport ini ditambah perusahaan mitra dan kontraktor, termasuklah yang tadi itu Institut Pertambangan Nemangkawi sebanyak 97,8% Indonesia, 2,20% asing. Nah, sejak tahun 1996, perusahaan telah menggandakan jumlah karyawan Papua. Oke, jadi dia bisa memperluas lapangan pekerjaan ya. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita ya tentang pusat keunggulan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita subbab yang E, itu tentang pasar bebas. Oke, baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan share video ini. Bisa ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi